Bab 1301. Ya, He Jiarong. Namanya He Jiarong, benar. Mendengar pertanyaan di sana, Abel mengulanginya lagi, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak bisa menulis namanya, kamu bisa menyelidiki informasinya. Bukankah aku mengatakan itu? Dia adalah seorang dokter pengobatan China di Yanxia Asosiasi. Maaf Tuan Abler, saya tiba-tiba teringat bahwa kami baru-baru ini memiliki masalah di organisasi kami, dan bagian atas memerintahkan kami secara khusus untuk menangguhkan layanan eksternal. Kami tidak dapat menangani tugas Anda, dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada Anda sangat besar. Maaf. Orang di ujung telepon segera menyela Abul sebelum dia selesai berbicara, dan berkata dengan nada meminta maaf. Layanan dijeda. Abel terkejut sesaat, lalu tersenyum ringan, dan berkata, "Oke, jangan datang ke yang ini. Kamu pikir harganya rendah, kan? Tidak masalah, berapa banyak yang kamu inginkan, saya akan." Dia tiba-tiba berhenti di sini, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa nada sibuk, tut, datang dari ujung telepon. Sisi lain benar-benar menutup telepon. Dia memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mendapatkan $50 juta, tetapi pihak lain telah mati. Abler tidak dapat mempercayainya untuk beberapa saat, menundukkan kepalanya dan melihat ke layar, dan menemukan bahwa telepon memang telah ditutup. Ini, apa yang terjadi? Abler bingung dan bingung untuk sementara waktu, tidak bisa tidak melihat ke arah Woods, yang juga menatapnya dengan keraguan yang sama. Tapi, mungkin wajahku tidak sengaja menyentuh layar barusan. Abel berkata pada dirinya sendiri, dan menelepon lagi. Tetapi begitu teleponnya berdering, dia langsung digantung oleh pihak lain. Dia tidak bisa menahan kebingungan, berpikir bahwa pihak lain telah menyentuhnya secara tidak sengaja, dan menelepon lagi, tetapi kali ini ada panggilan dari ujung yang lain. Tidak bisa mendapatkan nada sibuk. Pihak lain tidak bisa lewat. Ini, bagaimana ini mungkin? Able kaget, dia tertegun seolah membatu, dan dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apa salib hitam itu tiba-tiba menjadi gila dan menolak misi puluhan juta bahkan ratusan juta dolar. Di luar pintu. Dan dia masih memiliki sikap yang sangat buruk. Bukankah ini jelas merupakan kehilangan pelanggan besarnya? Ketika Woods melihat adegan ini, dia mau tidak mau sedikit terkejut, mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu dia menggelengkan hatinya, dan segera menyadari bahwa alasan mengapa palang hitam menunjukkan sikap ini sebagian besar karena palang hitam sudah mengenal He Jiarong. Semua identitas. Memikirkan hal ini, kulitnya tiba-tiba berubah, dan hatinya sangat terkejut. Dia sudah lama berharap bahwa jika salib hitam tahu identitas sebenarnya He Jiarong, dia mungkin akan mengelak, atau mengambil kesempatan untuk menaikkan harga, tetapi dia tidak mengharapkan salib hitam ini. Dia bahkan tidak membuat penawaran balasan, jadi dia menutup telepon. Dari sini kita bisa melihat betapa takutnya He Jiarong The Black Cross. Apakah orang-orang ini benar-benar gila? Abel memandang telepon selama beberapa detik, hanya sedikit kemarahan yang muncul di wajahnya. Dia sangat marah sampai paru-parunya meledak, dan dia mengumpat dengan kasar, bertanya-tanya ke arah mana palang hitam memompa. Tuan Abler, atau lupakan saja. Woods mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, seperti yang saya katakan, He Jiarong tidak sederhana. Kekuatan dan identitasnya mungkin jauh melebihi imajinasi kita, dan Black Cross mungkin juga sedikit cemburu. Jauh di luar imajinasi kita. Kemana perginya? Abel mendengus dingin, nadanya perlahan menghina, tapi kebencian dan kemarahan di wajahnya semakin kuat, dan dia berkata, jika bukan karena hubungan di dalam Yanxia menutupi dia akan menjadi brengsek. Dia memiliki kemampuan untuk membiarkan dia pergi ke luar negeri. Saya berjanji ada 1000 cara untuk membunuhnya. Mendengar perkataannya, Woods tidak membantah, dan wajahnya dengan serius mengangguk sedikit. Ia pun setuju dengan perkataan Abel.
Jika He Jiarong benar-benar berani pergi ke luar negeri, apalagi Abel, dia akan ada 1000 cara untuk membunuh He Jiarong. Tidak peduli seberapa kuat Anda, He Jiarong, bukankah itu hanya tubuh dari daging dan darah? Bagaimana bisa lebih dari sekedar meriam pesawat? Hanya saja Lin Yu bersembunyi di musim panas, jadi dia tidak berdaya bagi Lin Yu. Tidak masalah, Tuan Woods, tidak masalah jika Black Cross tidak mengambil tugas ini. Apakah mereka pikir saya tidak dapat menemukan orang lain kecuali mereka? Saya tidak tahu harus mencari apa, dan saya ingin menemukan seseorang yang lebih kuat dan lebih dapat diandalkan daripada mereka. Abel tersenyum dingin, berbicara lebih percaya diri, matanya penuh dengan niat membunuh, dan kemudian dia menelepon lagi, mengatakan sesuatu ke ujung lain telepon di Timur Tengah, lalu menutup telepon, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Woods bertanya, Tuan Woods, saya baru saja menelepon dan meminta mereka untuk mencari informasi kontak untuk saya. Apakah Anda tahu siapa itu? Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar ketika dia berbicara, yang membuat orang merasa sedikit pamer. Tidak tahu. Woods tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sedikit keingintahuan muncul di ekspresinya, bertanya-tanya siapa yang bisa bangga dengan Raja Minyak Dunia itu. Bayangan iblis. Abeli mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras. Bayangan iblis. Ketika Woods mendengar nama tersebut, tubuhnya berguncang dengan sangat tajam dan reaksinya sangat intens. Tentu saja dia sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Haha, Tuan Woods, pernahkah Anda mendengar tentang bayangan iblis? Melihat bahwa Woods juga pernah mendengar bayangan iblis, Able langsung tertawa dengan kepala terangkat tinggi, dan berkata dengan lantang, kalau begitu kamu harus tahu karakter seperti apa dia. Tentu saja aku pernah mendengar tentang karakter legendaris. Woods tiba-tiba menjadi energi, matanya bersinar, dan dia berkata dengan cemas, ini adalah pembunuh kedua dalam daftar pembunuh dunia. Legenda mengatakan bahwa bagaimana dia bisa membunuhnya. Tapi itu benar. Tentunya Woods juga sangat tertarik dengan bayangan iblis, meski pernah mendengar beberapa perbuatan tentang bayangan iblis, tapi dia hanya tahu sedikit tentangnya, jadi saat ini yang melihat ajakan Abler adalah bayangan iblis. Tiba-tiba ada minat, dan saya ingin belajar lebih banyak dari mulut Abel. Tidak buruk, teman saya mengatakan ini padaku, itu benar. Abel juga sangat bersemangat, mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, seorang teman saya di barat mengatakan bahwa bayangan iblis hampir tertangkap setelah berlari ke barat. Konon orang yang diutus untuk menangkap bayangan iblis itu saya terjebak di sebuah rumah dan langsung membunuh bayangan iblis itu dengan granat, tapi kemudian bayangan iblis itu muncul lagi. Petik 2. Testus, apakah ini benar atau tidak? Hanya mengatakan bahwa dia dapat peringkat kedua dalam daftar pembunuh dunia sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuannya luar biasa. Jika dia mengambil tembakan, kepastiannya pasti akan meningkat. Woods berkata dengan kekaguman di wajahnya, dan nadanya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tahu kekuatan Lin Yu luar biasa, dia berpikir bahwa kekuatan Lin Yu tidak cukup di depan bayangan iblis. Awalnya, saya juga merasa seperti orang kecil seperti He Jiarong, tidak perlu mengundang bayangan iblis. Abel juga tersenyum dengan wajah bangga, tapi karena salib hitam ini sangat tidak berguna, maka aku harus menemukan bayangan iblis, tapi dengan cara ini, lebih murah. He Jiarong, anak itu, bisa mati. Di tangan tempat kedua dalam peringkat pembunuh dunia, itu adalah kemuliaan besarnya.